Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama kita dengan Pak Ustadz Muhammad Jamil gitu ya. Kultum Sejenak season kedua di episode ketiga gitu ya. Sekarang di bulan pertengahan bulan puasa. Mudah-mudahan teman-teman sobat Krakatau Sil semuanya mengencangkan gitu ya ikat pinggang untuk tetap memberikan terbaik, ibadah yang terbaik di bulan Ramadan supaya mendapat keberkahan dalam hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Baik Ustaz, di episode kali ini kita sedikit akan berbicara terkait tempat wudhu Ustaz. Karena sesuai dengan temanya adalah baca wudhu tapi wudhunya di WC. Nah ini gimana dong Ustaz gitu ya. Ini ada salah satu pertanyaan datang dari @insta_rizky. Pertanyaannya adalah, berdoa di toilet kan tidak boleh, tapi di pabrik tempat wudhunya persis di sebelah WC. Gimana Pak Ustadz penjelasannya? Nah ini tidak hanya di pabrik ya Ustadz, kadang juga di realitasnya di kampung-kampung, di daerah-daerah pemukiman pun kalau misalkan bulan Ramadan tuh sangat penuh masjid-masjid gitu ya. Jadi terkadang kita mau nggak mau harus mencari peluang untuk cepat masuk soft terdepan gitu ya, dengan wudhunya itu di tempat-tempat yang mungkin gitu ya. Secara pandangan itu tidak elok kalau kita berdua dan wudhu di dalamnya. Nah ini mungkin bisa menjawab sekaligus pertanyaan dari @instarizky yang tadi Ustaz. Bagaimana Ustaz penjelasannya? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim atas pertanyaan dari sobat KS bernama Rizky, bahwasanya kita semuanya sudah paham, banyak orang yang tahu bagaimana dalil orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat tersebut. Maka hukumnya adalah ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, kan gitu. Oleh karena itu bagaimana kita mensikapi, apalagi kemudian di akhir-akhir ini banyak karyawan yang kemudian mengambil KPR. Nah, di mana di KPR itu rasa-rasanya sulit untuk membuat tempat wudhu di luar toilet. Kenapa? Karena ya lahannya sangat terbatas. Nah, oleh karena itu bagaimana cara kita mensikapi yang demikian itu? Karena bagaimanapun semua permasalahan di dalam Islam selalu ada solusinya. Betul. Gimana Ustaz solusinya? Solusinya bagaimana ketika kemudian kita wudhu di dalam toilet ya, atau di toilet, maka nggak masalah. Walaupun sebaiknya tempat wudhu dengan toilet itu dipisahkan. Betul. Cuma sekali lagi karena memang keterbatasan lahan, ya keterbatasan kemampuan untuk menyediakan sarana, maka itu jatuhnya menjadi darurat. Ketika darurat, yang harus kita lakukan adalah sebelum kita memasuki toilet kita doa dulu. Dan begitu, mohon perlindungan dari godaan setan laki-laki maupun perempuan. Kemudian ketika kemudian kita wudhu, maka yang namanya niat itu tidak harus dilafazkan, tetapi cukup di dalam hati. Ketika kemudian sudah wudhu, maka kita keluar dari toilet, baru kemudian berdoa. Itu ketika kita berada di rumah. Bagaimana kalau kemudian kita mau sholat di masjid berjamaah? Sunnah daripada orang yang sholat berjamaah di masjid, wudhunya bukan di tempat wudhu masjid, tetapi di rumah. Sunnahnya begitu. Sebelum berangkat kita wudhu dulu di rumah, supaya apa? Rumah kita memperoleh keberkahan. Iya. Kenapa? Kalau kita kemudian wudhunya di musola atau di masjid, maka yang diberkahi adalah musola atau masjid tersebut. Kan sayang kita punya rumah tetapi tidak diberkahi gara-gara kita numpang wudhu di masjid. Bukan berarti tidak boleh, tapi sunnahnya adalah yang lebih bagus kita wudhu di rumah, kemudian berjalan ke masjid dengan tenang, nggak boleh lari.
meskipun sudah gitu ya, meskipun kita sudah mendengar iqomah, nggak boleh lari. Kenapa? Karena keselamatan itu diutamakan oleh Islam, Masya Allah. Nah, kemudian ini Ustadz, jadi kalau misalnya tadi kan bicara terkait tempat wudhu, toilet. Nah, terus kalau misalkan seorang hamba wudhu di toilet tapi nggak pakai alas kaki, padahal tempat wudhu itu toilet, nah itu bagaimana Ustadz? Sebenarnya toilet itu bisa dikondisikan sebelum kita wudhu disiram dulu, sehingga dipastikan di lantai itu tidak ada najis. Permasalahannya kenapa para ulama menyarankan wudhu itu di luar toilet, karena khawatir ketika kita wudhu habis itu masih tercampur dengan najis, sehingga untuk memitigasi supaya kita tidak terkena najis setelah wudhu, maka sebelum wudhu kita siram dulu ya lantainya, kemudian baru kita wudhu. Atau kalau enggak ya kita pakai alas kaki gitu ya Ustaz. Betul. Aman gitu ya. Baik, luar biasa jawaban tadi itu cukup menjelaskan terkait pertanyaan dari Insta@rizky. Mudah-mudahan bisa menjadi bisa menjadi pedoman gitu ya Ustaz. Kalau misalnya kita bermain di tempat ibadah ya kita harus pastikan tidak ada najis di bawahnya supaya wudhu kita menjadi aman, sholat kita pun menjadi tenang. Jadi nggak khawatir gitu ya Ustaz. Nanti wudhu saya itu batal nggak ya? Gitu kan biasanya begitu ya Ustaz. Dan kebanyakan penghuni kubur itu disiksa dikarenakan tercampurnya najis dengan pakaian kita. Begitu. Iya, oleh karena itu bagi kita yang kerja di pabrik gitu ya, ketika kemudian kencing di urinoir, hati-hati. Kenapa? Sebaiknya urinoir itu dikasih pelindung dari mika atau dari apapun lah, supaya percikan itu tidak sampai ke celana. Begitu. Bahaya. Jadi nggak boleh ya, ini sobat-sobat lelaki nih biasa kalau kencing di uriner nggak boleh dikibas-kibaskan gitu ya. Itu kadang suka error gitu Pak Ustadz itu kan kadang-kadang. Jadi bawa pesingnya kemana-mana Ustadz. Kadang tempat wudhu itu jadi pesing karena di dalamnya ada toilet gitu Ustadz. Nah itu kendalanya apa itu saya juga kurang tahu. Padahal lokasi toiletnya cukup jauh. Baik, terima kasih Ustadz Muhammad Jamil atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab saudara Insta_rizky. Dan seperti biasa gitu ya, di episode ini kita juga terus berdoa dan mengingatkan, menghimbau ke teman-teman Sobat Trans untuk tetap selalu beribadah dan memberikan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita nanti menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang ujung-ujungnya kalau karyawan Krakatausil 5.000 semuanya patuh sholatnya gitu ya, rajin ibadahnya, insya Allah keuntungan di mata gitu ya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mungkin ini terakhir dari episode ketiga kali ini. Kami ucapkan terima kasih kembali kepada Sobat Trans yang masih setia mendampingi kami untuk melihat dan menonton tausiah yang kita berikan selama ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.